kamu dalam sholat ini, tolong kabulkan, berikan saya keturunan. Beliau baru berdiri, Pak. Bahasa Arabnya berdiri, imun. Sedang sholat, belum selesai sholatnya, yusolli. Baru berdoa, ya Allah minta saya, begitu selesai sholatnya, turun malaikat. Baca ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Dikabulkan oleh Allah, kata Allah, kamu akan punya keturunan, namanya langsung dariku Yahya. Nabi Zakaria sholat, minta kepada Allah, dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat ditunggu oleh Allah. Kata Allah, kalau kamu benar sholatnya, saya berikan sekarang apapun yang kamu minta. Perhatikan kalimat hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba memulai sholatnya, kemudian dia mulai baca Al-Fatihah, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, hamadani abdi. Maka Allah menjawab seruan itu dengan mengatakan, hambaku sekarang sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, kata Allah, qala Allah azza wa jalla, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin. Kalau hamba berkata malik yaumiddin, perhatikan hadisnya. Qala Allah azza wa jalla majjadani abdi. Kata Allah, hambaku sekarang sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika seorang hamba berkata dalam salatnya, ya Allah, iyyaka na'budu, sekarang kami sholat dengan benar, menyembahmu ya Allah, wa nasta'in, sekarang kami punya masalah, kami mohon berikan solusinya. Si fulan anak saya mau sekolah ya Allah, besok saya mau ujian ya Allah, saya kena musibah ya Allah, minta dalam hati Anda. Perhatikan jawabannya, ini hadis qudsi, hadisnya sahih. Qala Allah azza wa jalla, ketika hamba mengatakan itu dalam sholatnya, Allah langsung jawab, hadza baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar fokus sholatnya sampai dengan kalimat ini, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang ia minta sekarang, aku akan kabulkan. Makanya Anda cek silahkan, semua bacaan sholat isinya doa. Makanya semua di kitab fikih disebut as-sholatu hiya doa. Sholat itu doa, berdiri doa, ruku doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud doa, mau tahiyat doa, semua doa. Pertanyaan saya, di antara sekian doa yang Anda panjatkan, berapa kali yang dikabulkan? Barusannya duhur udah minta tuh, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, minta rizki, sebutkan 4 kali. Minta rizki. Pertanyaan saya, di antara sekian doa yang pernah dibacakan, berapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 1. Termasuk juga pemerintahan. Jaga akhlak kepada Allah. Tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah ketika hak Anda diberikan, tapi hak Allah kemudian Anda tinggalkan. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan karya yang telah Anda desain bahkan bertahun-tahun. Anda membangun sampai Provinsi Banten dibangun 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Apa yang Anda bangun dalam 20 tahun, Allah bisa runtuhkan hanya dalam 2 menit saja. Kirimkan gempa, hancur semuanya. Apa yang Anda tinggikan dalam 10 tahun, Allah cuma kirimkan 1 menit saja. Datangkan banjir, selesai semuanya. Karena itu ketika kita diminta menyembah Allah, sesungguhnya bukan menuntut kita untuk sekedar menunaikan ibadah. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Sebanten tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tapi yang paling menarik, kenapa kita diminta sholat? Hayya 'alas shalah. Kata Allah, hayya 'alal falah. Hei, yang belum bahagia, saya kasih. Yang pengen sukses, saya berikan. Yang pengen sejahtera, falah, saya berikan. Tapi pertanyaannya, kalau ada orang tidak sholat, tidak bahagia, tidak sholat. Antum sholat, kenapa nggak dapat? Sejahtera nggak dapat. Sukses nggak dapat. Bahagia nggak dapat. Barangkali yang pertama, akhlaknya dalam menyembah Allah itu yang kurang. 1. Ketika Anda sholat, kata Nabi, perhatikan penjelasannya, maka hadirkan suasana menyembah Allah seakan-akan engkau menatapnya. Tak mampu menatapnya, maka rasakan Allah mengawasi kita, bahkan rasakan boleh jadi itu sholat yang terakhir kita tunaikan. Akhlak yang pertama, begitu Anda menyembah Allah dalam sholat, rasakan boleh jadi itu sholat yang terakhir kita tunaikan. Wa annahum ilaihi raji'un. 2, saya agak cepat, mohon maaf. 2, akhlak dalam sholat, kalau ingin oleh Allah kemudian dikabulkan doa-doanya, dirubah perilakunya jadi baik, diberikan kesejahteraan dalam kehidupan, maka syarat yang kedua kata Al-Quran, perhatikan baik-baik, akhlak yang kedua dalam menyembah Allah, lakukan itu semua tepat pada waktunya. Bahkan jika Anda bisa mengerjakan
sebelum waktunya, tunggulah waktu-waktu sholat itu dengan mendekat kepada Allah untuk mengerjakan amalan-amalan lainnya. Begitu Anda kerjakan, maka Allah janjikan beberapa hal yang tidak diberikan pada hamba-hamba sebelumnya. Contoh, saya buat karyawan dulu ya, tahan sebentar. Buka Quran surat 17, ayat ke-79 sampai 81. Paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-17, ayat 79 sampai 81. Tahan. Kata Allah, tunaikan sholat itu tepat pada waktunya. Kalau perlu, tambahkan dengan sholat-sholat lain sebelum waktu sholat itu tiba. Contoh, subuh jam berapa sekarang? 4:09, 4:04, 4:07, 4:10, Masya Allah, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini tandanya warga Banten yang datang bukan dari satu kota yang sama. Yang dari Tangerang, mana Tangerang? Ada, Cilegon, Serang, banyak, Pandeglang, Menes, Labuan, Masya Allah, wajar terjadi perbedaan pendapat. Sekarang lihat, tahan baik-baik, Quran surah kedua ayat 238, kata Allah, kalau kamu ingin tunaikan sholat, kemudian sholatnya ingin aku jawab, doanya aku kabulkan, kesejahteraan aku berikan, keselamatan aku berikan, hafizu ala sholawati was sholatil wusta, jaga waktu-waktu sholat, jangan sampai telat dalam mengerjakannya. Subuh 4:07, begitu dipanggil 4:07, Allahu Akbar, siap. Begitu Anda siap kerjakan, maka Allah janjikan di ayat lain, begitu Anda tunaikan, saya berikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan apa yang Anda inginkan. Contoh, apa dalilnya Ustaz? Buka Quran surah ke-65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya dekat dengan Allah, maka saya janjikan, kata Allah, semua urusan-urusan dunia akhiratnya saya mudahkan. Di keluarga kalau ada masalah, saya mudahkan. Di kantor kalau ada masalah, saya mudahkan. Hidup di masyarakat kalau ada masalah, saya mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun saya datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Rumusnya, tingkatkan takwa, saya mudahkan hidupmu. Bukan nggak punya masalah, saat akan punya masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa? Disebutkan 115 cara dalam Al-Qur'an. 115 cara ini, cara pertamanya Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ketika Allah menyebutkan kalimat takwa pertama, amalannya salat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa mutakin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Mereka menunaikan salat. Kapan menunaikan salat? Hafizu 'alas shalawat. Jaga salat, tunaikan sesuai dengan tepat waktunya. Di begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda siap. Yang hebat, nih yang hebat. Sebelum azan berkumandang, Anda sudah siap-siap. Azan subuh jam 4:07, jam 3 Anda sudah bangun. Ada yang zikir, ada yang salawat, ada yang tahajud. Kalau ada orang seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Allah? Nih lihat baik-baik ya, ini janji Allah. Kalau ada hidayat yang berjanji, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Allah yang berjanji, mustahil diingkari. Kata Allah, kalau ada orang mengerjakan amalan sebelum tiba dipanggil, apalagi dia bangun tahajud sebelum subuh, saya berikan 4 kemuliaan yang tidak pernah saya berikan pada orang selainnya. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk, tapi nggak tahajud, nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1, lihat ini. Dan amalan ini nggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, baik yang birokrat, baik yang diplomat, juga para pengusaha. Perhatikan amalannya. Wa minal laili fatahajjad bi. Di antara sementara malam sebelum subuh bangun, tunaikan tahajud. Kalau Anda tunaikan tahajud, saya berikan 4 hal kata Allah. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. Anda nggak usah mengerjakan banyak hal. Karir naik, tidak bayar. Tenaga, tidak banyak. Harta, nggak keluar.
tenaga tidak banyak, pengetahuan dijaga. Kata Allah, Anda rajin tahajud, saya angkat ke tempat yang terbaik dengan posisi yang paling bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 2. Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Allahu Akbar. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Sebelum masuk kantor, tiba-tiba ada kemacetan. Tiba-tiba ada informasi, Pak, jangan ke situ. Bapak lewat sana saja, jalannya lebih mudah, tidak ada macet. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf sekali, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Ayat ini turun itu saat Nabi dikepung oleh 100 pemuda pasukan khusus dengan pedang terhunus, yang kalau bahasa kita sekarang, angkatan darat punya kopassusnya, angkatan laut punya denjakanya, kemudian angkatan udara punya paskasnya. Itu 100 orang pasukan khusus, pedang terhunus. Kata sejarawan, binatang lewat walaupun lalat ketahuan. Ayat ini turun, apa yang terjadi? Allah, cuma 3 orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, 3 Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi pada Ali, ini Ali pemuda taat, rajin salat malam, dekat dengan Nabi. Ketaatannya dari Nabi gak pernah dibantah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Tempat tidur itu sasaran 100 pemuda, pedang terhunus, taruhannya nyawa. Tapi Ali mengatakan, bala ya Rasulullah, siap bertaruh dengan nyawanya. Tidak pernah terdengar dalam kitab sejarah Ali protes. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Enggak. Abu Bakar, temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Begitu akan berangkat, lihat turun ayat tadi. Begitu turun, waj'alni min ladunka sultanan nasira, ditambah surat Yasin, ditutup kemudian maaf pandangan mereka semua. 100 pemuda dibuat ngantuk, Nabi lenggok saja keluar tanpa pernah disadari oleh 100 orang itu. Dilindungi oleh Allah, dibebaskan bahkan dari jebakan-jebakan yang siap menghimpit beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan beliau sampai-sampai kemudian dijaga oleh Allah? Kata para ulama, bukan sekedar beliau Nabi, tapi tingkat ketakwaannya kepada Allah begitu luar biasa. Buka hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008. Bagaimana tingkat tahajud Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang 3 orang sahabat. Namanya 1, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. 2, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. 3, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Datang semua pada Sayyidah Aisyah, bertanya tentang cara tahajud Nabi SAW. Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaifa kanat salatun Nabi SAW. Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi. Saya aja pernah tiduran, begitu malam tidur, tangan saya bergerak, kena kaki Nabi, sedang salat. Tuh Anda bayangkan. Ini pemimpin, kalau sedekah 100 unta, kalau infak tak terkira, kalau emas segera dibagi, di riwayatnya bahkan di riwayat sahabat Ibnu Abbas, Nabi itu kalau sedekah nggak terkalahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kalau istirahat di rumahnya, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya bergerak, terkena kaki suami saya. Saya tanya pada Anda, kalau ada seorang istri tidur, kemudian bergerak, tangannya kena kaki suami, itu tandanya ruangannya sempit atau luas? Sempit atau luas? Bukan cuma sempit, RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Pertanyaannya, Nabi kaya atau miskin? Ruangannya sempit, Nabi kaya atau miskin? Kaya. Kalau disebut kaya, kaya karena sedekahnya paling banyak. Disebut miskin, miskin karena tempat istirahatnya begitu sempit. Ternyata beliau miskin urusan dunia tapi kaya urusan akhirat. Malam hari, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya kena kaki Nabi. Saya bangun, saya lihat kakinya sudah bengkak. Padahal baru rakaat pertama. Rakaat pertama kakinya bengkak. Bertanya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, afalam, ya Rasulullah, lima hakadha, kenapa mesti begini? Alam takut madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Engkau belum wafat, surat surga sudah turun, inna a'tainakal kautsar. Ya Rasulullah, kenapa mesti begini? Alam takun ma'suman, bukankah kau dijaga dari dosa?
Engkau maksum, madmun bil jannah. Kenapa mesti tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya ya Rasulullah? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Penasaran tiga sahabat tadi, diikuti Nabi besok harinya, sholat di belakang Nabi. Pertama Hudzaifah, begitu sholat di belakang Nabi kata Hudzaifah, aduh, Masya Allah. Tidak ada sholat yang paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Kalau beliau berdoa tentang surga, umatnya didoakan masuk surga. Kalau beliau sampai di ayat neraka, berlindung supaya umatnya nggak ada yang masuk neraka. Kalau beliau ada di ayat doa, beliau memanjangkan doanya, bermohon kepada Allah. Tak terasa rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah, kata Hudzaifah. Besoknya Ibnu Mas'ud penasaran, Abdullah bin Mas'ud ikut di belakang Nabi sholat. Kata Ibnu Mas'ud besoknya, benar, tidak ada yang paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Saya kira 100 ayat akan ruku, ternyata diselesaikan Al-Baqarah 286 ayat. Rakaat pertama. Saya kira ruku, nyambung ke Ali Imran 200 ayat. Saya kira ruku, nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku, rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Nabi. Besoknya 3 orang ini gak ikutan lagi. Bukan karena capek. Kata Ibnu Mas'ud, saya itu selalu meniru di mana Nabi akan ruku. Saya menduga-duga untuk meniru dan mempraktekkan. Kayaknya sekarang ruku, bukan. Kayaknya sekarang bukan. Kayaknya sekarang bukan. Daripada saya banyak menebak, lebih baik saya sholat sendirian aja. Nanti baca kitabnya Imam An-Nawawi itu, ya, di At-Tibyan, halaman 37 paling kanan sebelah atas. Baris 1 sampai 3 tuh disebutkan kata Imam An-Nawawi sepeninggal Nabi, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya yang asetnya sekarang masih ada, itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekali tahajud hatam Al-Quran dalam tahajudnya. Nah itu Nabi. Bagaimana Nabi dijaga oleh Allah, dibebaskan dari kejaran 100 pemuda tadi, dilindungi oleh Allah, disayang oleh Allah. Apa amalannya? Jangan dikira Nabi yang dijamin surga ini, surganya tingkat tinggi, Firdaus, tidak ada hisab, orangnya al-amin, masuk langsung ke surga. Apa dikira di dunia tidak beramal? Tidak. Tahajudnya sampai bengkak kakinya. Saya tanya pada antum, siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Yang pengen masuk surga Firdaus, angkat tangan. Dah, turun. Bersama Nabi. Bersama Nabi. Angkat tangan. Ah, turun. Siapa yang pengen ke surga tanpa hisab? Angkat tangan. Ah, turun. Sekarang balik. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Siapa yang dosanya dikit? Angkat tangan. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Ah, ulang. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Masya Allah. Dah, turun. Siapa yang pengen ke surga Firdaus? Angkat tangan. Ini manusia paling aneh. Pengen ke surga Firdaus, modalnya dosa banyak. Nabi kita aja yang surga Firdaus masuk tanpa hisab, ngerjain tahajud, kaki sampai bengkak. Ente pengen ke surga, yang bangun matanya yang bengkak, kaki biasa-biasa. Di mana logikanya? Jadi kalau Anda ingin diberikan kemuliaan oleh Allah, tingkatkan takwa. Caranya bagaimana? Subuh 4:07, bangun jam 3, tunaikan tahajud 4, jaminan turun. 4:07 subuh, bangun 4:07, standar Anda minta Allah berikan. Yang celaka dipanggil 4:07, baru bangun 7:04. Itu pun yang diingat bukan sholat. Terlambat saya nih, Pagub udah marah nih, Pagub. Coba dicek akhlak. Di sebelum kita bicara akhlak dengan lingkungan, akhlak kita dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda tidak akan pernah ditanya tentang urusan-urusan yang tidak ada kaitan dengan ibadah. Anda akan ditanya hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akhlak yang kedua terkait dengan sholat. Satu, awas, lihat baik-baik, fokus, pastikan sholat Anda khusyuk. Kedua, tunaikan sesuai dengan waktunya. 3, ini yang terakhir nih, bagian pertama. Kita ada 9 bagian. 3, tahan. Buka Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau kalian ke masjid coba berakhlak, kenakan pakaian terbaikmu. Allah. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid untuk menunaikan sholat, siap-siap tunaikan, kenakan pakaian terbaikmu. Tuh, bahasa Quran. Saya tanya pada Anda nih ya, kalau habis ini, sekarang hari Rabu nih, misal,
hari Sabtu Anda diundang oleh Pak Gubernur nih. Datang misalnya ke kantornya, mau kumpul. Pakai pakaian bagus gak? Pakai sepatu? Baik. Mandi? Dandan? Kalau perlu siapkan pakaian paling bagus, sepatu mengkilat, supaya tampil memesona ketika dipanggil oleh beliau. Sekarang pertanyaan saya, apakah Pak Gubernur manggil Anda, ngundang Anda 5 kali dalam sehari? Kalau Anda proposal, Anda ngajukan proposal ke Pak Gubernur setiap kali dikabulkan? Belum tentu. Anda punya permintaan mungkin langsung dikabulkan? Belum tentu. Baik, tapi ketika Anda diundang oleh beliau, penampilan begitu bagus, pakaian paling baru, sepatu begitu mengilat, pertanyaannya, ketika Anda diundang oleh Allah bahkan 5 kali dalam sehari, yang menyembuhkan penyakit Anda, yang mengampuni dosa Anda, yang memberikan rezeki untuk Anda, yang memaafkan Anda, yang membutuhkan, yang memberikan segala kebutuhan Anda. Sekarang Anda diundang 5 kali dalam sehari. Bagaimana penampilan Anda? Ada yang diundang datang, Masya Allah. Begitu datang, pakaian bola sama dengan pakaian sholat. Depannya Lionel Messi, belakangnya Ronaldo. Bikin malaikat bingung. Ayo. Coba dicek. Kita pengen minta kepada Allah, pengen cepat dikabul, tapi Anda tidak adil terhadap Allah. Ya Allah, saya telah memohon kepadamu, malam saya telah tahajud, ya Allah, sekarang saya sudah sholat, kenapa engkau tidak kabulkan doa saya sampai sekarang? Akhlaknya di mana? Bahkan tidak sedikit orang-orang ketika menyembah Allah mengenakan pakaian hasil maksiat, pakaian hasil korupsi, bawa kendaraan ke masjid hasil nyolong, pakai motor hasil menipu. Bahkan tidak jarang ada orang-orang sholat, handphonenya masuk ke sakunya. Tuh di handphone itu berapa kali Anda menyimpan gambar-gambar yang tidak layak. Di handphone itu berapa kali mengoleksi kalimat-kalimat yang kotor. Di handphone itu berapa kali banyak maksiat disimpan oleh Anda dalam file. Video yang tidak bagus, gambar-gambar yang buruk, kalimat-kalimat yang kotor, dimasukin ke saku, dibawa sholat. Apa nggak malu kelihatan Allah? Sedangkan Anda dalam sholat mengatakan, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Di dalamnya ada gambar porno. Ya Allah berikan aku rizki. Di sini ada kata-kata kotor. Di mana Allah bisa mengabulkan doa kita kalau Anda datang kepada Allah dengan tidak berakhlak? Di mana Allah bisa menyayangi kita kalau Anda menghadap kepada Allah dengan maksiat? Makanya nggak ada bekas dalam sholatnya. Berlalu lintas dilanggar. Padahal ke pengajian. Wih, kebut. Polisi menunaikan tugas. Berhenti, berhenti. Kenapa Pak? Sebentar. STNK ada Pak. SIM ada. Mau kemana? Pengajian. Siapa? Ustaz Adi. Ustaz Adi. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya nggak tahu ada Bapak. Nggak tahu ada Bapak. Enak aja bilangnya. Padahal Anda sholat, Anda ahli pengajian. Makanya nggak ada bekasnya. Yang paling berbahaya ketika sholat itu kemudian tidak menghasilkan akhlak yang mulia. Diarahkan kemudian untuk menyakiti orang lain. Saya agak aneh nih sekarang. Kok bisa ada orang rajin sholat malam, sholat sunnah nggak tertinggal, tapi bisa mudah menyakiti orang lain. Tembak orang, bom orang, tanpa dengan kaidah yang dibenarkan. Berapa banyak itu nampak dihadirkan pada saat ini, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Tuh waktu kejadian bom di Jalan Tamrin tuh pertama kali itu. Saya sedang di Lampung waktu itu. Begitu kejadian, duar, ditanya orang Lampung, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang waktu itu, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di Jalan Tamrin. Pasti ada yang salah. Di teman-teman yang karyawan nih, kalau benar sholatnya, mustahil tangannya dipakai maksiat. Nulis angka yang tidak benar, itu akan ditanya oleh Allah. Mulai sekarang ketika ada peraturan gubernur, waktu sholat ke masjid, sholat, maka buktikan benarnya sholat Anda ketika Anda kembali ke tempat duduk Anda dalam bekerja. Jangan gunakan tangan tahiyat ini, sayangi jari Anda yang akan ditanya oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan ditanya. Ini tangan sholat. Jangan sampai tangan Anda kebingungan ketika ditanya oleh Allah. Ini jari-jari tahiyat. Kalau nulis-tulis yang benar, angkat tuliskan dengan baik. Ketik-ketik yang benar. Ketika Anda tuliskan maksiat, maka ini akan kebingungan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini, Anda kepala biro, datang. Proyek Pak datang, mana? Nih. Masya Allah, cek dulu semuanya, dicek. Ini ada yang salah satu nih. Oh tapi Pak katanya fee-nya besar. Maaf, saya udah ikut pengajian, saya ingin merubah diri saya. Di tangan saya tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Perbaiki.
Balik lagi dia, Pak. Kata orangnya fee-nya dinaikin, Pak, 10 miliar. Hah? Ntar saya istikharah dulu. Oh, istikharah dulu, enak aja. Nggak ada. Urusan maksiat nggak ada istikharah. Jadi kalau sudah tetap pada keyakinan, lakukan. Al-yaqinu la yuzalu bisyakin. Sebuah keyakinan jangan sampai diruntuhkan oleh keraguan-raguan dengan tawaran-tawaran yang datang. Siap insya Allah? Nih, bayangkan satu kalimat saya nih ya. Bayangkan kalimat saya. Kalau Anda praktekkan ini, insya Allah Anda akan dijaga oleh Allah dalam kebaikan selalu. Ya. Dia cukup dengan amin, dengerin dulu. Ya. Kalimatnya begini, kalimatnya nih. Kalau terfikir berbuat maksiat, saya ulang ya. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Anda ditawarin proyek yang tidak bagus, suruh tanda tangan. Bayangkan saat tanda tangan, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tidak malu diwafatkan dalam keadaan maksiat? Ibu nih, hati-hati. Ada tayangan, muncul tayangan gosip yang dibicarakan tentang orang. Kata Quran, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggosip. Begitu ibu akan saksikan, bayangkan seketika, mohon maaf, ibu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf nih Bu, saya ke ibu-ibu Bu ya. Mohon maaf nih. Ya, mohon maaf. Yang gosip memang kadang bapak-bapak ada juga. Tapi di Quran isyaratnya lebih banyak ke ibu-ibu. Ibu buka dah Quran, bahkan ada suratnya surat ibu. Surat yang keempat, surat An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Bukan. Bukan perempuan, bukan wanita. Ya kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Ya. Apa artinya An-Nisa? Bukan wallahu a'lam, ada artinya. Ada artinya. No, lihatnya Bu, saya bandingin nih. Ini kayak saya cerita sebentar. Ibu itu diutamakan di Quran, tapi juga sangat menarik. Kalau laki-laki, itu bahasa Arabnya cuma satu. Satu orang dengan banyakan, nggak ada bedanya, cuma tambah alif satu. Seorang namanya rajul. Banyak orang disebut rijal. Rajul, rijal, cuma tambah alif, sama semua. Rajul, rijal itu artinya sesuatu yang kuat, mantap, punya pijakan yang kokoh, berwibawa, suaranya lantang. Jadi kalau satu di antara ini hilang sifat-sifatnya, maka turun sifat kelaki-lakiannya. Badan tegap, rambut cepak. Ditanya, siapa nama? Nia. Ah, hilang tuh. Yang benar, Nia. Nama lengkap, Kurniadi. Wah, keluar, hilang. Perempuan beda. Nih saya benar sampai ini nih, ya. Hati-hati, karena sekarang udah susah membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Musim-musim banyak fitnah. Maka pastikan di Quran itu manusia cuma dua, kalau bukan laki-laki perempuan. Cuma dua, ingat baik-baik ya. Buka Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Kata Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Selain saya, kata Allah, saya ciptakan semua berpasangan. Awas, semua berpasangan. Manusia punya pasangan. Apa pasangannya? Buka Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Iya-nya disebutkan 360 kali. Ayyuhanya disebutkan 150 kali. Ya harfun nida, ayyunya itu taukid, haknya tanbih. An-nas disebutkan 241 kali, memanggil semua manusia. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua manusia tanpa kecuali. Yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda. Yang jauh, yang dekat, yang menengah. Saya tegaskan ya, saya peringatkan. Yang namanya manusia cuma dua. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Cuma dua yang saya ciptakan. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Nggak ada yang ketiga. Binatang cuma dua, jantan betina. Tumbuhan cuma dua, putik benang sari. Silahkan cek, Idul Adha tuh bentar lagi insya Allah. Nanti ke depan, begitu datang Idul Adha, ikat oleh Anda sekalian, domba, kambing, sapi. Depan KP3B, ikat di situ. Begitu datang syahwatnya, adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang syahwat, dia nggak akan peduli. Yang jantan pasti akan nemuin yang betina. Karena fitrahnya jantan bertemu betina. Saya tanya pada Anda, apakah di Banten ini ada kambing homo? Sapi lesbi? Ada. Mohon maaf Pak Kiai, untuk kambing yang ini diskon 90%. Oh, kok bisa? Homo. Oh, ada. Di kambing aja ngerti siapa pasangannya, apalagi manusia yang punya akal. Jadi yang pertama, ingat baik-baik, manusia ketika diciptakan berpasangan. Tapi yang menarik diberi nama, nih laki-laki rijal, rajul. Perempuan beda Bu. Perempuan kalau seorang namanya mar'ah. Mar'atun, mim ra hamzah tak marbutah.
Apa itu mar'ah? Punya 3 arti. 1, sifat yang senang tampil dengan keindahan. Makanya jangan aneh kalau perempuan senang dengan keindahan. Ke pengajian punya seragam sendiri, indah. Bangun dari tidur, tata spray, tata kasur. Miring dikit pakaian kita, saya berangkat, miring dikit, setrika nggak kesetrika, kita lewat. Ibu-ibu tidak, ganti. Bersihkan, keindahan. 2, mar'ah dari kata muru'ah, sifat yang senang tampil terhormat. 3, awas hati-hati, sifat yang punya kepekaan yang dalam. Mar'ah, muru'ah, infuhlu, dalam. Karena itu orang Arab membuat peribahasa al-mar'atu kal mir'ah, perempuan seperti cermin, mar'ah kal mir'ah, karena sifat-sifatnya mirip dengan cermin. Makanya jangan heran kalau ibu-ibu kemanapun mau ada acara itu lekat dengan cermin. Dandan di rumah, begitu keluar rumah kaca kelihatan, dandan lagi. Turun dari mobil, lihat spion, perbaiki lagi. Masuk ke tempat undangan, ada kaca, lihat lagi. Periksa tasnya, ada kaca lagi. Biasa. Tapi yang mesti Anda hati-hati, sifat perempuan, sensitivitas perasaannya, itu pekaknya seperti cermin. Kalau cermin saya hancurkan, bisa nggak dipasang lagi? Bisa. Cermin dihancurkan, dipasang lagi bisa. Tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sifatnya sama dengan perempuan. Begitu dilukai, cepat memaafkan. Tapi dia sulit melupakan apa yang dialami. Catat. Betul. Anda punya masalah sekarang. Dimaafin emang iya. Tapi kejadian 15 tahun yang lalu diungkit lagi. Bapak bagaimana sih? Tuh kata mama. Dulu juga waktu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu tuh. Masalahnya sekarang yang 10 tahun ikut-ikutan. Cermin. Maaf Bu ya. Itu kalau sendirian, tapi yang paling bahaya kalau banyakan. Kalau banyakan diganti oleh Quran istilahnya dari mar'ah jadi nisa. Apa itu nisa? Seakar dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antara maknanya sifat yang gemar menceritakan apa yang dirasakan. Sifat gemar menceritakan apa yang dirasakan. Di perempuan itu, kalau pendiam, sependiam apapun kalau sendirian, kalau kumpul dengan teman-temannya bisa cerita. Buka Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Kadang-kadang yang diceritain suami sendiri. Judulnya emang pengajian. Begitu ketemu, jeng apa kabar? Baik. Sehat-sehat. Keluarga bagaimana? Baik. Suami-suami, di situ masalahnya. Oh. Iya ya, nggak nyangka ya. Nyangka tuh. Lucu. Balik akhlak. Akhlak. Jika orang benar salatnya dengan akhlak yang sangat mulia, punya hubungan dengan Allah, maka apa feedbacknya? Allah akan jaga dalam kehidupannya. Maksiat akan Allah jauhkan, keberkahan Allah akan turunkan. Turun Quran surah ke-7 ayat ke-96. Walau anna ahlal qura, kalau satu penduduk negeri, kita ambil contoh Banten, kalau satu sebanten semuanya, amanu wattaqau, mereka beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah. Ciri orang takwa pertama kali adalah salat. Makanya kalimat salat ditempatkan setelah kalimat iman dalam Al-Quran pertama kali. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka tingkatkan salatnya, kata Allah, lihat kalimatnya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka semua pintu keberkahan dari langit dan dari bumi semuanya. Terakhir, saya nggak banyak-banyak dia. Yang terakhir, sifat akhlak yang terakhir sebagai penutup. Selain hubungan dengan Allah yang kita jaga, juga jaga hubungan dengan sesama. Saya akhiri, tersebut dalam hadis riwayat Muslim. Ada orang-orang yang dikisahkan 2 jenis, satu perempuan, kedua umum. Yang perempuan diadukan oleh tetangganya. Dia rajin salat, rajin puasa, rajin baca Quran, diadukan tetangganya kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulanah ini bersikap begini. Dia senang mencela tetangganya, senang berselisih. Kata Nabi, hiya finnar. Dia kalau nggak tobat, masuk ke neraka. Kalau tidak tobat, masuk ke neraka. Disebutkan di hadis Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya nih. Lihat kalimatnya. Nabi sedang kumpul begini dengan para sahabatnya, ditanya. Bertanya Nabi, atadrunal muflis? Tahu nggak kalian orang yang bangkrut saat di akhirat? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami yang sudah nggak punya uang sepeser pun, nggak ada aset sedikit pun. Uang nggak ada, aset nggak punya. Kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu,
Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa, bukan umatnya Isa, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad disebut bangkrut oleh Nabi. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang di hari kiamat, salatnya begitu rajin dikerjakan saat di dunia. Wasiyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya tak tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang dia suka mencela temannya yang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh kawannya yang lain. Iri hati dengan pekerjaan kawannya, kemudian dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Dengki dengan jabatan yang dipangku oleh kawannya. Dia berprasangka harusnya dia, kenapa kawan yang lain yang diangkat. Kemudian dia iri hati, dia dengki, dia caci maki, dia sebarkan tebar fitnahnya. Apa yang terjadi? Kata Allah, lihat kalimatnya melalui lisan Nabi. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat kemudian dia menzalimi orang lain, mencacinya, maka pahala salatnya langsung dipindahkan kepada yang dicaci itu. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang kemudian puasa, lantas dia iri hati kepada kawannya, dia bicarakan keburukannya, maka diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang dibicarakan keburukannya itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukannya, maka diambil dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka akhlak yang kedua, tidaklah diutus Nabi Muhammad SAW kecuali untuk menyempurnakan hubungan baik kita dengan sesama. Maka kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua, bukan cuma kita rajin salat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, tapi bagian yang kedua ini yang tidak kalah penting. Orang yang bisa mempraktekkan ini, maka dijamin oleh Allah langsung di Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134, paling kanan sebelah atas di mushaf. Allah akan tempatkan orang ini di sebuah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau nggak percaya, silakan. Anda amalkan, berdoa, cepat meninggal. Begitu Anda selesai, kembali kepada Allah. Seluas langit dan bumi. Mau maraton, silakan, nggak ada ujungnya. Mau koprol, bebas. Apa amalannya? Amalan pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia gemar berbagi dengan sesamanya. Maka ayo praktekkan. Teman-teman yang di provinsi, begitu dapat tambahan, dapat promosi, dapat macam-macam, ayo silakan infak. Ajak teman-teman, syukuri. Boleh jadi Anda naik jabatan itu bukan karena Anda hebat juga, karena teman-teman Anda membantu Anda. Kalau nggak ada tukang fotokopi, bagaimana naskah-naskah Anda itu bisa diperbanyak? Kalau nggak ada yang ngetik, kalau nggak ada yang nyediain komputer, kalau Anda haus nggak ada yang nyediain teh, bagaimana Anda bisa menunaikan tugas dengan baik? Makanya adabnya kata Quran, begitu mendapatkan rezeki lebih dari Allah, bagi dengan sesamanya. Bahkan dalam hal ini jangan pisahkan non-muslim. Mungkin di sini ada pegawai yang non-muslim. Begitu Anda dapatkan rezeki, bagi. Yuk ajak. Makan yuk. Masya Allah. Tumben baik hari ini. Bukan tumben, tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu mendengar kalimat Allah dalam jiwanya, boleh jadi hidayah akan terpajang dalam dirinya. Allah, besoknya dia panggil lagi. Pak, kenapa? Apa Allah nggak belum perintahkan untuk berbagi hari ini? Anda silahkan cek. Banyak hadis-hadis Nabi itu mendorong kita untuk berbuat baik dengan sesama. Jika seorang makan makanan, masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka berikanlah bagian tetangga itu, walaupun cuma kuahnya, hafal tuh dengan kuahnya. Tapi awas, jangan salah cara mengamalkan. Anda yang makan ayamnya, kuahnya bagi orang, bukan. Dilihat bagaimana indahnya dalam Islam. Begitu Anda masak, sampai baunya ke tetangga, bagi, kata Nabi. Dia punya hak, dia merasakan baunya. Tapi saya tanya pada Anda, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Ini Anda pulang nih, tetangga Anda samping ada yang Kristen, sampingnya lagi Hindu, sampingnya lagi muslim-muslim. Anda pulang dari sini masak opor ayam, baunya ngalir ke semua rumah tadi. Yang Kristen dapat baunya, yang Hindu dapat baunya, yang muslim dapat baunya. Nabi mengatakan bagi, jangan pisahkan mereka semua. Bagi satu-satu. Indah. Betapa tinggi nilai dalam Islam. Dan jangan dilewatin. Anda masak opornya, Kristen mah Hindu dilewatin. Islam yang dikasih. Keluar yang Kristen, Pak, opornya enak ya? Emang enak, Pak? Luar biasa. Cuman sayang, Bapak kafir. Oh, tidak. Kasih. Begitu Anda bagikan, maka dicatat pahalanya. Kalau Anda berikan ada tenaga, tenaga dipakai sholat, Anda dapatkan pahala sholatnya. Anda berikan pada penghafal Quran, diberikan mushaf, begitu dibacakan oleh orang ini, setiap hurufnya 10 pahala untuk Anda. Nih, modalnya 50.000, simpan mushaf di masjid nih.
Begitu Anda simpan, dibaca oleh seseorang, satu huruf aja, satu huruf, baca satu huruf, turun At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia diberikan 10 kebaikan, 10 setiap hurufnya. Nah, Anda yang kasih mushafnya, begitu disimpan mushaf di sini, Allahu Akbar. Dia baca, Anda dapat transferan pahala. Dan hampir mustahil ada orang baca Quran cuma sehuruf. Nggak ada. Ini mushaf siapa yang kasih? Pak Gubernur. Ah, udah banyak pahalanya. Saya kasih sehuruf aja lah. Nun. Dah. Gak bisa. Orang pasti bacanya itu banyak ayatnya. Karena itu, maaf, ketika saya tutup dengan sebuah hadis, ketika Anda ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Anda hadirkan dengan nama maulid atau mauludnya. Anda ingin berakhlakul karimah, maka pesan Nabi, jaga hubungan dengan Allah. Saya pun Nabi, kata Nabi, tapi saya tetap sholat tahajud. Saya Nabi, saya pun tetap mengeluarkan infak. Saya Nabi, saya pun tetap berikan kebaikan kepada umat dan kawan-kawan. Saya Nabi, saya berikan harta dan hak-hak keluarga. Maka tanamkan nilai kedekatan dengan Allah. Yang kedua, jaga hak-hak lingkungan sekitaran kita. Orang tua, teman-teman, tetangga, kerabat. Kalau itu semua kita praktekkan, insya Allah keberkahan akan diturunkan di lingkungan kita semua. Siap insya Allah? Baik, saya tidak ingin menjadi ustadz yang ingin asal mengajak, tapi ingin memberikan juga wasilah supaya kita mudah untuk mengamalkan. Tadi saya bilang terakhir tentang mushaf, insya Allah masjid ini saya akan hadiahkan mushaf sebanyak 3.000 eksemplar. Ya, kami akan kirim ke sini Pak Gub. Baik, tolong dicatat nanti staf kami yang datang. 3.000 mushaf kami kirimkan, begitu siap nanti kami kirim ke sini. Dan silahkan simpan di setiap sudutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan orang yang mempelajarinya di situ akan langsung ada perkataannya, ada terjemahannya, ada kalimat perkata, jadi nanti bisa dipelajari setiap kata dan nilai-nilai Al-Qurannya. Semoga nanti memberikan pahala untuk kita semua insya Allah. Baik. Yang kedua, saya mau kasih hadiah. Siapa yang hafal Quran? 30 juz. Bukan juz 30 juz. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Lampung, Masya Allah. Padang, Masya Allah. Sengaja datang ke sini? Sengaja? Hanya untuk? Masya Allah. Sengaja ke sini? Bekerja, oh bekerja. Bekerja di sini? Berkunjung, sengaja ikut taklim. Siapa yang sengaja ikut taklim datang ke sini? Yang dari jauh? Dari mana? Cibiuk, Rangkas Bitung. Lebih jauh dari Rangkas Bitung. Lampung sama Rangkas Bitung jauhan Lampung. Malimping, Masya Allah. Kenapa Emping dipaling? Ah, baik. Malimping, lebih jauh dari Malimping. Hah? Ah, ada yang lebih jauh lagi? Ya? Ah, baik. Yang lebih jauh dari Padang? Nggak ada. Lampung? Ah, mana? Ya? Riau? Sengaja ke sini? Betul? Kuliah di sini atau sengaja ke sini? Kuliah? Kuliah di UIN? Di? Sini. Ah. Mutlai. Ah. Assalamualaikum. Nama siapa? Fauzan. Fauzan dari mana? Riau, Ustaz. Riau. Jauh dekat dengan rumahnya Ustaz Abdul Somad? Jauh. Oh, baik. Kenapa ada di sini? Semalam ada acara sama salah satu pondok karena saya dari Sudan. Saya bawa salah satu idarah qabul wa tasjil di kampus saya. Oh, dari Sudan. Semester berapa? Semester 5, Ustaz. Semester 5 di kampus apa? International University of Africa. Oh, baik. Jamiah ya, baik, saya tahu kampusnya. Datang ke sini bawa untuk tes. Bawa idarah qabul untuk memperjalin MOU sama pondok-pondok di Banten, salah satu Darul Qalam. Berapa yang diterima? Dari Darul Qalam 10, dari pondok ayah terserah, terbatas. Oh, terserah. Baik. Siapa yang mau ke Sudan? Yang mau ke Sudan siapa? Yang mau ke Sudan? Mau ke Sudan? Hitam di sana banyak orang. Panas. Sudan. Di Afrika. Bukan ke Sumedang, Sudan.
Siapa yang pengen sekolah ke Sudan beasiswa? 2. Perempuan, bebas jurusannya. Mau bahasa Arab, mau syariah, mau kedokteran, mau arsitek, di semua kampus di Sudan tinggal pilih. Siapa? Siapa? Laki-laki angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Daftarkan ke Pemprov Banten. Saya diberikan kuota 25 untuk bisa memberikan siswa berangkat ke Sudan, bebas memilih semua kampus di Sudan. Ya. Saya berikan nanti jatahnya sebagian ke Banten, daftarkan nanti ke Pemprov. Pemprov nanti akan seleksi, nanti yang lulus dikirim ke Bekasi, saya akan cek ulang. Baik ya, nanti sesuai dengan kuota insya Allah saya berikan untuk laki-laki, untuk perempuan. Siap insya Allah? Insya Allah. Halo, siap? Insya Allah. Baik. Anda kapan balik lagi? Hari Kamis. Hari Kamis. Mas Geri, berapa juz hafal Quran? 1 juz baru. 1 juz dosa, 5 semester di Sudan 1 juz. 30 juz. Siap. Insya Allah. Lulus di Sudan 30 juz. Siap. Doa antum. Baik, Anda lulus dari Sudan 30 juz, temui saya lagi, saya berikan spesial umroh Anda. Siap insya Allah. Baik, silakan dulu. Takbir. Allah. Yang Padang dengan Lampung saya ganti tiketnya insya Allah. Ya, tolong ditulis namanya, kirimkan nomor rekeningnya, kami ganti insya Allah. Baik, sekarang saya minta yang sekarang hafal 30 juz. Harus ada. 1 laki-laki, 1 perempuan. 30 juz. Yakin? Sini. Perempuan ada? 30 juz. Bukan juz 30, 30 juz. Laki-laki aja ya? 2 orang? 2 orang. Boleh pinjam mic-nya? Nama siapa? Fakihul Ulum. Fakih dari mana? Tak-takan. Tak-takan. Ya, Ah, Serang ya? Serang. Baik. Sekolah? Santren. Santren mana? Madrajul Ulum. Madrajul Ulum. Kelas berapa? Oh, baik. Bismillah. Bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi nginget-nginget. Wa idh ja'alna al-baita masabatan. Deketin mic-nya. Ganti. Ya, Al-Baqarah 125. Wa idh ja'alna. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم Terus? وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Kenapa lompat ke ayat والأسباط 133? Teruskan. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إن أول بيت وضع للناس الذي إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ini gubernur namanya Pak Wahidin Halim. Temukan kata gulamun halim di Quran. Quran surat 37. Gulamun halim. Fabasyarnahu. Gak usah dicari di Musab. Pas, tanya teman, 50-50. Telepon kawan. Ayo. Atau saudaranya, Ishak Gulamun Alim. Tuh, kalau benar dikasih umrah. Dua-duanya atau satu bagus? Dua-duanya, tuh. Tapi jawab dulu pertanyaan.
Cari nama Halim. Jakarta jadi nama bandara. Ayo. 10, 9, 8, 7. Umrah. Ka'bah. Ya. Basyaruhu bi ghulamin halim. Alim dulu. Saya kasih kuncinya. Yang halim di As-Saffat. Kemudian yang alim di Quran surah 51. Paling bawah. Qalu la takhaf wa basyaruhu. قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم. Itu alim. Umrohnya sampai Soekarno-Hatta. Ya Yahya khudhil kitab. Ayo. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Teruskan. وبرا بوالديه. Baru nyampe Ciputat. Terus walam yakun jabbaran asiya. Pak Gubernur, ada enggak yang lebih gampang pertanyaannya katanya? Baik, dua-duanya sudah disampaikan. Ya, dapat umroh dari Pak Gubernur. Tapi catatannya boleh berangkat setelah nanti hafalannya lancar. Siap insya Allah? Siap Pak Gub ya. Jangan diberangkatin dulu kecuali lancar. Masya Allah. Benar nggak benar? Berangkat. Baik, tapi saya minta satu janji. Begitu nyampe nanti di Mekah, ulangi lagi hafalan. Di Madinah, ulangi lagi hafalan. Pulang ke sini, kemudian ya sampaikan hafalan dengan baik sampai selesai 30 juz. Siap insya Allah? Baik, benar nggak benar? Beliau akan berangkat, insya Allah biayanya nanti sama Pak Gubernur. Ya. Baik. Mumpung dikasih, siapa lagi? Ayo. Mumpung dikasih, siapa lagi? Sudah cukup, doa ini saja dulu ya. Silahkan nanti duduk kembali. Jazakallah khair. Ya, ke Pak Gub tuh. Baik teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijaga dalam kebaikan. Ya, saya mau minta komitmen untuk semuanya. Siap mempraktikkan akhlakul karimah? Mulai hari ini bisa sholat tepat waktu? Mulai hari ini siap bangun malam? Siap menghafal Quran? Baik, saya mau minta komitmen. Insya Allah Pak Gub, sahabat kami, komitmennya tinggi untuk mengabdikan dirinya untuk membangun Banten. Rencana-rencananya sangat baik untuk mendekatkan kita dengan Allah. Merenovasi masjid di Banten Lama, program-program yang lainnya. Saya minta Anda dukung program beliau sepanjang memberikan maslahat untuk warga Banten. Siap insya Allah? Maka dengar kalimat saya ini. Siapa yang menghambat menyakiti beliau dalam program-programnya untuk kemaslahatan Banten, maka dia sama dengan juga menyakiti saya. Dan saya akan bersaksi di hadapan Allah untuk memberikan kehinaan bagi orang itu. Dan siapa yang membantu beliau untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Banten, maka saya bersaksi di hadapan Allah, maka dia pun bagian dari sahabat-sahabat saya yang saya mohonkan kepada Allah untuk diberikan kemuliaan di akhirat nanti. Siap insya Allah? Takbir. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah mengabulkan hajat kita. Ada 3 cara berdoa. Pertama cukup dengan hamdalah. Kedua, kadang Nabi membacakan doa yang panjang, sahabat mengamini. Yang ketiga, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan maka ditutup dengan doa kifaratul majlis. Kita gabungkan ketiganya. Semoga rahmat Allah diturunkan kepada kita. Semoga keberkahan dan salawat kepada Nabi kita panjatkan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu jika ada hamba-Mu yang datang ke masjid ini, satu di antara mereka datang membawa lumuran dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan satu pun di antara hamba-Mu meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang ke masjid ini membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jika ada yang datang ke masjid ini membawa kesulitan, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah mudahkan segala kesulitan-kesulitan dia. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang ada di masjid ini ya Allah, hamba-Mu yang tengah Kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang datang ke masjid ini membawa hajat ya Allah, membawa keperluan, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah kabulkan segala permohonannya. Allahumma aslih ahwalana wa yuqarribuna ila ridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon perbaiki kami ya Allah, perbaiki diri kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki ya Allah segala hal yang mampu mendekatkan diri kami kepadamu ya rabbal alamin. Allahumma barik lana ya Allah fi amrina wa fi umurina. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada usia kami dan kepada seluruh aktivitas kami ya rabbal alamin. Allahumma barik ya Allah li ahli Banten. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada seluruh warga Banten ya rabbal alamin. Waj'al ya Allah kulla umaraiha waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jadikan dan bimbing para pemimpin di Banten ini ya Allah mendapatkan hidayah-Mu dan bersikap adil dalam keputusan-keputusan ya rabbal alamin. Allahumma ihfadz ulama'aha ya arhamar rahimin waj'alhum mukhlasin fi da'watihim, dan mohon jaga para ulama-ulama khusus yang ada di Banten ini ya Allah, dan ikhlaskan mereka dalam berdakwah mengajak kepada seruan-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah waj'al akhir hayatina husnul khatimah. Ya Allah, mohon jadikan sisa hidup kami ya Allah kepada kehidupan yang lebih baik, dan bila kami wafat jadikan wafat kami husnul khatimah. Wassallallahu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri dengan salam, insyaallah sekali lagi saya sampaikan, saya hadiahkan untuk masjid ini. Tadi saya katakan 3.000, saya tambahkan lagi jadi 4.000. Ya, karena saya dengar mobilnya cukup untuk 4.000. Ya, jadi saya sampaikan 4.000 mushaf, dengan insyaallah kami nanti akan sampaikan kepada tim langsung dari Pemprov di Banten, akan ada peluang-peluang untuk ke Timur Tengah, juga nanti ke beberapa negara. Saya akan berikan listnya, kemudian saya akan kirimkan tim kami ke sini. Siapa yang berminat nanti kita akan koordinasi, nanti kami fasilitasi, dan nanti pendidikannya insyaallah beasiswa tanpa ada biaya. Dan saya akan berikan kuota khusus untuk warga Banten supaya nanti ada ulama-ulama yang kembali ke Banten dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Saya kira itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah